Al-Quran diturunkan oleh Allah yaitu wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah, dibawa oleh Jibril alaihi salam. Diturunkan untuk menjadi pedoman hidup yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah di awal, "Dzalikal kitab", itulah kitab, yaitu Al-Quran, la raibah, tidak ada keraguan, fihi padanya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk rahmat Allah dan tidak ada keraguan padanya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita semua adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau seandainya bukan karena takwa, tentu kita tidak datang di tempat masjid yang mubarakah ini. Tapi karena dasar takwa kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat. Al-Quran, untuk membacanya, disinilah membutuhkan proses. Disinilah membutuhkan proses. Apatah lagi kita yang lahir bukan dari orang Arab. Kalau orang Arab, dia memang bahasanya. Tanpa dia pelajari, dia akan paham. Dia akan tahu. Kenapa? Karena dia menggunakan bahasanya. Bagi kita yang bukan orang Arab, maka tentu membutuhkan proses. Proses inilah yang tentunya membutuhkan waktu. Di balik daripada itu mengandung hikmah yang tentunya Allah berikan kepada kita semua. Di antara sekian banyak hikmah, yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu, sebagai bahasa Al-Quran? Ternyata dari sekian banyak bahasa, ternyata bahasa Arab itu memang mengandung hikmah yang sungguh luar biasa. Yang bukan hanya proses belajar itu bukan hanya sampai kepada dapat membaca atau lancar membaca, tapi melalui proses pembelajaran itu, dalam pengenalan huruf itu, di situ sudah terdapat hikmah. Yang pertama, mari kita lihat. Al-Quran turun secara bertahap. Tidak langsung turun satu kaligus 30 juz, tidak. Tapi bertahap, berjenjang.
Maka di sini juga kita harus mengambil pelajaran. Pertama, Al-Quran itu kita ajarkan prosesnya itu harus berjenjang. Pertama dulu kita kenal dulu ya huruf. Huruf itu secara utuh 30. Alif, ba, hingga ya. Ada 30 huruf. Huruf itu mengandung perubahan dengan masuknya baris, harakat, berubah. Ba, bi, bu, ta, ti, tu. Dan perubahan itu, baris atas kalau kita orang Indonesia, baris fathah kalau orang Arab, ternyata itu fungsi utama membuka mulut. Ba. Fungsi garis bawah, kasrah itu menurunkan tulang rahat. Di. Jadi ba, di. Fungsi baris u, dhamma itu membuka buat bibir. Bu. Ba, di, bu. Ta, ti, tu. Memberikan rongga mulut kita untuk bergerak secara otomatis. Nah, makanya orang yang pandai, rajin membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, dapat dipastikan rongga mulutnya itu lancar. Nah, ini sistem yang kita ambil hikmah di balik dari itu. Jadi proses pertama itu kita harus yakini. Membaca Al-Quran itu sebagai wahyu Allah melahirkan kesehatan rongga mulut kita. Nah, makanya sistem yang kita bangun itu terutama pada anak kita usia dini, pertama dulu dilatih. Latihannya itu menghasilkan target pencapaian untuk mendapatkan bacaan yang fasih. Membedakan suara huruf itu sendiri. Nah, itu. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama berbahagia. Fungsi daripada harakat itu melahirkan perubahan, dan perubahan itu melahirkan bunyi, dan bunyi itu melahirkan bacaan. Sungguh luar biasa Al-Quran dan diturunkan oleh Allah. Makanya Al-Quran itu dapat dipahami karena dapat dibaca. Dan membacanya itu adalah ibadah. Hubungan antara Nabi Jibril Al-Quran pada bulan suci Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang, Sya'ban Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Jibril senantiasa turun bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, mentadabburkan Al-Quran. Dan satu huruf 10 kebaikan. Berapa banyak? Itu di atas 30.000 huruf dalam Al-Quran. 30 juz dibagi 10. Betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita semua selaku umatnya. Di samping melahirkan kesehatan rongga kita, melahirkan tutur kata yang baik bagi kita, ditambah pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, bacaan itu diukur bukan panjang pendeknya bacaan, bukan seringnya tambat. Ada yang mampu membaca 3 hari 30 juz, sebulan 10 kali. Tidaklah diukur di situ, tapi yang diukur oleh Allah tergantung daripada niat kita. Niat kita untuk membaca Al-Quran apa? Kalau niat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau bukan karena Allah, maka melahirkan kesengsaraan, kekecewaan. Maka marilah kita bersama-sama ikhlaskan niat kita membaca Al-Quran karena Allah, beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inti kunci daripada semua proses yang dilakukan, mulai daripada pengenalan huruf, mengajarkannya dan mempelajarinya antara murid dan guru, tergantung daripada niat kita semua. Maka marilah kita bersama-sama satukan niat kita. Kita membaca Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran, kita belajar Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.